Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih puasanya teman-teman semua? Hari ini masih lancar? Atau sudah ada yang bolong berapa nih teman-teman? Apa ada yang belum bolong sama sekali? Baik, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, dan tentunya harapannya Allah selalu kasih kita kesehatan dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai jalan menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau yang biasa kita sebut hadis, yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Ada 3 sumber ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur dalam bahasa Arab yang tidak dapat ditiru, diubah, atau diganti oleh makhluk apapun. Kemudian sumber lain mengatakan bahwa Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran tentang keimanan dan keperibadahan, serta terdapat pengajaran budi pekerti. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan modifikasi atau pembukuan yang dilakukan oleh para sahabat atau masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Sebagai contoh, dalil Al-Quran mengenai kewajiban melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Hadis juga disebut as-sunnah, yang secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Atau secara lengkapnya, sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran dan Sunnah saling menjelaskan dan melengkapi satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam sumber ajaran Islam. Hadis dalam wujud sekarang merupakan kumpulan riwayat yang disusun oleh para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Contoh dalil hadis: disunahkannya puasa pada bulan Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kaswiyamid dahri, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain Al-Quran dan Sunnah ini, terdapat juga sumber-sumber pendamping lain yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum ajaran Islam, seperti ijma, qiyas, maslahat mursalah, ihtisan, dan uruf. Sumber-sumber pendamping ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang berusaha untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Sumber-sumber pendamping ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, melainkan bersandar dan bermuara padanya. Untuk ijtihad sendiri, ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahid untuk menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber yang tersedia seperti Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Kemudian ada qiyas atau analogi dan lainnya. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak ada nas yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Ijtihad dalam wujud sekarang merupakan berbagai macam pemikiran Islam seperti mazhab, fikih, tasawuf, dan lainnya. Untuk macam-macam ijtihad itu ada beberapa, diantaranya qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hal yang tidak ada nasnya dengan hal lain yang ada nasnya karena adanya kesamaan ilat atau sebab hukum. Contoh qiyas: menghukum orang yang mabuk dengan khamr atau minuman keras dengan hukuman yang sama dengan orang yang mabuk dengan narkoba karena keduanya sama-sama merusak akal. Dalil qiyas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian ada ijma, yang merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terkait hukum syara yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, kewajiban ijma sahabat tentang kewajiban zakat fitrah. Untuk dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'a ummati ala dolalatin, artinya umatku tidak akan bersatu atas kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada istihsan, yang merupakan meninggalkan hukum yang didasarkan pada qiyas atau dalil umum karena adanya dalil khusus yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan. Contoh, memperbolehkan wasiat walaupun secara qiyas tidak dibenarkan karena ada dalil khusus dari Al-Quran yang mengatur tentang wasiat. Dalil istihsan adalah firman Allah sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang baik, ia berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya menurut yang ma'ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya ada
Maslahah mursalah atau istilah dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nas syara'. Contoh Contoh maslahah mursalah adalah mewajibkan akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain untuk mencegah kekacauan administrasi dan penyalahgunaan hak-hak. Dalil maslahah mursalah diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, yang artinya dan tidaklah Allah menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Selanjutnya ada istishab atau menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang mengubahnya. Contoh, menganggap semua makanan dan minuman halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Bagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi semuanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian yang terakhir ada urf atau kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' atau syariat. Contoh, menentukan jumlah mahar atau mas kawin berdasarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Untuk dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa sadduqatihinna nihlah. Artinya, dan berikanlah kepada wanita yang kamu nikahi mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. Quran surat An-Nisa ayat 4. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.